Shalom Teens, gimana kabarnya kamu? Iya, semoga dimanapun kamu berada, kamu dalam kondisi yang sehat dan selalu bersuka cita dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu hal yang kita bisa bilang ya topiknya cukup ringan ya, tapi penting buat kamu lakuin di rumah. Oke, jadi sebelumnya kita akan memulai ibadah kita hari ini di dalam doa. Pastikan kamu ready dan kamu siap untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur buat hari ini. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mengucapkan syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami terus mau berkata bahwa Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Engkau yang mempersiapkan hati setiap kami, biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Ketika Engkau menanamkan bibit dalam hati kami, itu boleh berbuah, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah sangat lebat dalam hidup kami. Kami siap terima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, jadi hari ini kita akan bersama-sama membahas satu hal yang keren banget pokoknya. Dan bulan ini kita sama-sama ada di bulan bertemakan interaction atau interaksi. Dan spesial di minggu ini kita akan sama-sama ada di dalam tema Don't Touch Me. Wah, ayo sama-sama katakan yang di rumah dong, sama-sama bilang Don't touch me, don't touch me. Ya, jadi jangan sentuh saya. Wah, ini apa nih yang nggak boleh nyentuh saya? Sebelumnya, saya pengen ngundang kamu semua, teens, dimanapun kamu berada, ayo ambil buku catatannya, ya. Kita ambil buku catatannya, kita ambil alat tulisnya, karena ada satu studi nih, coba nih saya bacakan bahwa ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kalau kita mencatat, ya, kalau kita sering mencatat, itu akan meningkatkan EQ atau emotional question kita dan memahami informasi itu lebih banyak dari yang lain. Siapa yang mau lebih banyak menerima informasi lebih banyak? Kamu dong pastinya ya. Dan membuat otak kita itu lebih aktif dan lebih produktif, serta juga meningkatkan kecerdasan daya pikir kamu, teens. Jadi sekarang buru-buru saya kasih waktu beberapa menit untuk ambil buku catatan dan ambil alat tulis kamu, dan kita catat pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan hari ini buat kamu secara pribadi. Nah, ini saya punya lagi nih informasi buat kamu. Kalau tadi saya sudah katakan bahwa bulan ini tema kita adalah apa? Interaksi, benar. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI itu adalah kita saling melakukan aksi, berhubungan, atau mempengaruhi antar hubungan. Kalau bisa saya jelaskan nih ya lebih rinci, saling melakukan aksi. Wow, berarti ada saling. Oke, keyword satu adalah saling. Berhubungan jadi keyword yang kedua. Lalu apa ini? Mempengaruhi antar hubungan. Mempengaruhi jadi keyword yang ketiga. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu nih. Kira-kira kalau ada kata kunci saling, lalu berhubungan, dan mempengaruhi, apakah dilakukan seorang diri? Jawabannya tidak, ya. Kalau ada kata saling, ada kata mempengaruhi, atau ada kata saling berhubungan, itu merupakan hal yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Jadi melibatkan minimal 2 orang atau bahkan lebih. Nah, di sini kita mau belajar satu hal. Boleh tadi dicatat apa artinya interaksi ya. Jadi kita ada saling melakukan sesuatu atau melakukan aksi, ada berhubungan, dan ada mempengaruhi. Oke, kita belajar tentang kata dasar dari interaksi itu dulu. Lalu, teens, anyway, bicara soal interaksi nih ya, tentunya beberapa bulan ini kita ada di masa pandemi COVID-19. Dan tentunya kamu, saya percaya ini lagi ada di rumah, belajar dari rumah, les dari rumah, ngerjakan tugas dari rumah. Bosen nggak? Kalau awal-awal dulu 1 bulan, 2 bulan masih happy ya, karena apalagi kamu nih kaum rebahan ya. Jadi mandi pagi nggak perlu terburu-buru, nggak perlu dingin-dingin gitu ya. Atau mungkin kalau belajar ngerjain tugas bisa sambil nyemil, happy ya pastinya ya. Pasti kamu tambah gendut. Oh enggak ya, jadi awal-awal mungkin happy, tapi makin kesini
atau berapa bulan ini pasti ada rasa bosan yang kamu alami atau kamu rasakan. Iya, jadi pastinya kamu mulai bosan, mungkin mulai jenuh, banyak banget tugas-tugas yang kamu kerjakan sewaktu kamu online. Dan mungkin penjelasan dari guru-guru kamu nih, karena adanya keterbatasan media, kamu nggak bisa menerima pembelajaran itu mungkin dengan maksimal, karena terhalang mungkin sinyal, atau mungkin terhalang hal-hal di rumah kamu tentang media-media yang kamu gunakan. Tentunya mulai nggak enak ya. Oke, jadi saya mau kutip nih satu quotes dari motivator wanita yang ada di Indonesia. Kamu boleh catat di buku catatanmu. Jadi quotesnya seperti ini. Tidak setiap hari itu baik, tapi ada yang baik di setiap harinya. Oke, sekali lagi boleh dicatat. Tidak setiap hari itu baik, tapi ada yang baik di setiap harinya. Apa sih artinya? Ya, meskipun kita ada di pandemi, di tengah pandemi ada keterbatasan, kita jarang bisa kontak dengan teman-teman kita di sekolah, keluarga, atau guru kita, tapi tetap aja loh ada yang baik yang bisa kita syukuri. Dan hal ini membuat kita selalu ingat mengucap syukur bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik setiap harinya. Apakah interaksi itu hanya bisa kita lakukan ketika di luar pandemi atau ketika tatap muka saja? Jawabannya tidak. Ya, jadi interaksi itu bisa dilakukan dalam banyak kondisi, dalam banyak situasi, dan dengan banyak orang, meskipun kita tidak melakukannya secara tatap muka. Ada satu aplikasi dong yang biasanya kalian sering gunakan, apa itu? Ya, itu. Jadi ada aplikasi yang kalian gunakan yang untuk membantu kamu semua buat sekolah, buat les gitu ya, sehingga kalian bisa terus bertatap muka dengan mereka semua. Nah, inilah satu kebaikan Tuhan yang Tuhan ciptakan. Kita bisa merasakan interaksi, kita bisa melakukan interaksi dengan menggunakan aplikasi itu. Nah, tapi poin yang penting yang saya mau sampaikan di sini, coba deh kalian buka satu firman Tuhan di Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-7 sampai 10. Yang sudah ketemu sama-sama katakan amin. Nggak denger nih, katakan amin. Amin, ya. Jadi di Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-7 sampai 10. Di sini saya bacakan buat kamu semuanya. Namun Yahweh berfirman kepadaku, jangan berkata, aku masih muda, sebab engkau harus pergi kemanapun aku mengutusmu. Dan semua yang aku perintahkan kepadamu, engkau harus mengatakannya. Janganlah takut terhadap mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau, firman Yahweh. Lalu Yahweh mengulurkan tangannya dan menyentuh mulutku. Kemudian Yahweh berfirman kepadaku, sesungguhnya aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Ayat 10, lihatlah, pada hari ini aku telah menetapkan engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan meruntuhkan, untuk menghancurkan, dan untuk menghempaskan. Yang kalian perlu garis bawahi setelahnya, untuk membangun dan untuk menanam. Sorak-sorai dong buat kemuliaan nama Tuhan, buat firman-Nya. Yeay. Oke, jadi di sini dikatakan inilah yang harus kalian lakukan selama stay at home ya. Jadi selain ngerjain tugas dari guru ya, selain bantu-bantu orang rumah, ini adalah firman yang Tuhan sedang bicara sama kamu secara pribadi. Di sini Tuhan katakan, jangan engkau ragu karena engkau tuh masih muda, karena Tuhan ini sedang mengutusmu, kata Tuhan, kata firman Tuhan. Dan di sini Tuhan katakan, Tuhan itu menyentuh mulutmu. Ya, siapa yang disentuh? Mulutmu, kata Tuhan. Untuk menaruh firman Yahweh atau firman Tuhan ke mulutmu. Jadi sudah ada di mulutmu belum? Sudah ya, sudah ada di mulutmu firmannya itu. Lalu ayat 10, lihatlah, Yahweh menetapkan engkau, kamu, sebut nama pribadimu, sebut namamu sendiri. Wah, nama saya Birna, yes. Jadi Tuhan sudah meletakkan firman-Nya atas mulut Birna, atas mulut kamu semua, untuk kita mencabut, meruntuhkan hal yang nggak baik, menghancurkan dan menghempaskan hal yang tidak baik,
kemudian mulai membangun. Katakan membangun, membangun ya. Dan untuk menanam, sekali lagi katakan dengan powerful, menanam. Menanam ya, saya bisa lihat semangat kalian semua ya. Membangun dan menanam. Di sini sebuah hal yang Tuhan sedang tanamkan di hidup kamu. Terus kalau mungkin ada pertanyaan, Kak, apa sih hubungannya sama don't touch me? Wah, don't touch me. Kalau misalkan don't touch me-nya dari virus-virus corona, pastinya. Jangankan bukan don't touch me, tapi mereka, para virus-virus itu nggak bisa untuk nyentuh kamu. Ada amin? Amin ya. Virus-virus apapun nggak bisa sentuh kamu. Bukan lagi don't touch me, tapi mereka memang nggak bisa sentuh kamu. Tapi yang di sini, yang saya mau katakan, biarlah firman ini itu kamu hidupi, kamu tangkap, dan biarkan itu menyentuh mulutmu, menyentuh hatimu, menyentuh pikiranmu. Tanpa sadar, teman-teman teens, kamu berkata don't touch me loh dengan firman ini. Kok bisa? Belum pernah loh Kak saya bilang don't touch me. Secara nggak sadar, ketika firman ini engkau dengar, secara nggak sadar, mungkin teens engkau masih menutup pintumu, pintu kamarmu, dan engkau asik nge-game. Ya, mungkin ketika Tuhan ngomong, nak, ayo doa intimasi pribadi yuk, ayo deep yuk. Kamu bicara sama Roh Kudus, don't touch me. Aku masih tiktokan nih. Wah, siapa yang kayak gitu? Nggak ada ya. Yang nonton ini semuanya anak Tuhan yang keren, dahsyat. Nah, tapi kalau saat ini engkau mau jujur dengan hatimu, engkau mau jujur di hadapan firman, kalau engkau masih berkata kepada suara Roh Kudus dengan engkau mengatakan don't touch me Lord, hari ini saya dan kamu, kita mau sama-sama ambil komitmen bahwa bukan kita yang mau menyentuh Tuhan, tapi Tuhan itu sudah menyentuh setiap kita, menyentuh mulut kita, menyentuh hati kita dengan firman-Nya ini. Kita based on Bible, jadi firman-Nya berkata Tuhan itu sudah meletakkan, menyentuh mulutmu dan meletakkan firman-Nya di mulutmu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang firman-Nya Tuhan itu sudah ada di mulutmu, ya. Jadi kita biar berkata gini, Tuhan, saya meletakkan free will saya di tanganmu, biar engkau menyentuhku, dan aku nggak mau lagi berkata don't touch me. Jadi setelah ini, kalau misalnya nih papa mama ketok pintumu, tak tak tak, nak boleh nggak bantuin mama nih, mama lagi mau beres-beres halaman. Kamu mau katakan apa? Wah, jangan dulu mah, saya mau tiktokan. Wah, enggak ya. Jadi sekarang kamu mulai buka kamarmu dan mulai berinteraksi dengan mamahmu, membantu mereka, membantu orang tuamu. Papamu ketok, tok tok tok, nak bantuin papa cuci mobil dong. Waduh pak, ini lagi PUBG-an nih pak, gini-gini. Wah, don't touch me pak. Enggak ya, jadi setelah ini kamu buka kamarmu dan bantu papamu untuk cuci mobil mungkin, beresin halaman mungkin ya. Terlebih kalau nanti di suatu malam, di suatu malam kamu lagi asik-asikan IG-an, asik-asikan bikin TikTok gitu ya. Tapi Roh Kudus mengetuk kamu, tak tak tak. Nah, aku kangen banget sama kamu. Kira-kira apa yang kamu katakan? Atau don't touch me, Holy Spirit, don't touch me. Enggak ya, tapi sekarang kamu mau meresponi suara Tuhan, suara Roh Kudus yang Dia sudah begitu rindu sama kamu, dan kamu mau nyembah Tuhan, kamu mau baca firman, ya, belajar untuk tertib untuk membaca firman. Sehari minimal kamu 1 pasal aja, ya. Baca Amsal sesuai hari minimal. Kalau lebih boleh, boleh banget, keren banget ya. Karena Roh Yahweh sudah ada di mulutmu untuk memberikan firman. Jadi yang keluar dari mulutmu juga firman. Ketika engkau berinteraksi dengan papa mamamu, pastikan itu firman. Ada kasih Tuhan yang keluar. Ketika engkau IG-an, yang engkau posting di story bukan lagi hal-hal alay, tapi ada mungkin ayat-ayat firman Tuhan, hal-hal yang memberkati. Ya, itu adalah bentuk kamu meresponi dan mau berinteraksi kepada orang lain dengan kasih atau dengan firman Tuhan yang sudah ada di mulutmu. Setuju ya sampai sini ya? Saya mau ingatkan lagi nih, bahwa selagi kalian masih stay at home, masih study from home,
pakai waktumu dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana. Ya, makanya kita perlu baca Amsal supaya kita tahu nih hikmat-hikmat apa, kebijaksanaan apa yang Tuhan tuh mau ngomong sama kita secara pribadi. Jadi, selama kita masih ada di rumah, selama kita masih punya banyak waktu, kita pakai waktu itu sebaik mungkin, sebijak mungkin. Mulai dari sekarang ini, ya. Ini saya challenge nih buat kamu semua, ya. Jadi mulai hari ini, ketika nanti video ini udah di off, apa yang kamu mau lakuin? Ya, saya nggak tahu apa yang kamu mau lakuin. Teman-teman yang lain juga nggak tahu apa yang kamu mau lakuin. Apa kamu mulai tulis di catatan pribadimu? Apa hal yang kamu mau lakukan dengan bentuk interaksimu dengan orang di sekitarmu? Misalnya nih, saya kasih contoh ya. Yang pertama, saya mau lebih berinteraksi dengan adik saya. Kalau adik kamu pengen main PUBG bareng kamu usir mungkin ya biasanya. Tapi sekarang, kamu mau berinteraksi dengan adik kamu mau ngajarin dia, mau main bareng sama dia, itu boleh kamu tulis. Yang kedua, mungkin kamu mau berinteraksi sama papah kamu mau ngobrol bareng papah kamu, sambil ngelap-ngelap mobil ya, sambil ngobrol. Jadi jangan cuma ngelap mobil terus pengen dibeliin PC baru ya, tapi ngobrol hal yang lain, sharing kebaikan Tuhan dalam hidupmu ke orang tuamu juga. Atau mungkin melalui WA, melalui Line, melalui TikTok, IG ya, itu semua pakailah untuk interaksi dengan teman-temanmu, sahabatmu, untuk menyampaikan kabar baik, kebenaran firman Tuhan. Karena ingat apa? Tuhan sudah menyentuh mulutmu dan meletakkan firman-Nya itu di mulutmu. Oke? Siap jadi pembawa kabar kebenaran? Yang siap katakan siap. Wah, kurang semangat katakan siap. Siap. Udah sampai teriak ya, sampai lompat-lompat nih ya. Nah, itu teens harus on fire ya. On fire, berapi-api. Oke, sekali lagi tadi apa? Quotes yang tadi saya bagikan, tidak setiap hari baik, tapi ada yang baik setiap harinya. Kalau mungkin kamu bilang gini, Kak, berarti tidak setiap hari baik. Wah, berarti Tuhan ini ngasih hari yang nggak baik dong. No, bukan seperti itu pengertiannya. Jadi mungkin pernah nggak kamu itu ngerasa, aduh aku kecewa banget nih, aku juara 10 padahal targetku juara 1. Pernah nggak? Mungkin pernah ya. Atau mungkin kamu pernah, Kak, aku pengen jadi dokter, tapi ternyata kamu sekarang jadi apa? Misalnya penulis. Wah, kan mungkin jauh beda ya. Pernah nggak sesuai ekspektasi? Mungkin pernah. Atau mungkin, Kak, aku tuh targetnya buat kamu mungkin yang SMP tapi udah mau ke SMA nih. Kak, aku pengen banget nih SMA ini, tapi ternyata dapatnya SMA ini. Nggak sesuai ekspektasi lagi kan? Mungkin hal-hal itu adalah hari-hari yang buruk buat kamu. It's okay to not be okay. Wah, bukan drakor ya. Tapi nggak apa-apa kalau kamu itu nggak baik-baik saja. Nggak apa-apa. Karena itulah, di saat itulah Tuhan itu mau menyampaikan kebaikannya, mau melatih kamu supaya kamu next level dan next level lagi. Jadi bukan Tuhan memberi hari yang tidak baik, bukan. Tapi Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi untuk kamu bertumbuh, berproses bersama Yesus. Oke? Jadi sudah dicatat, sudah lengkap catatannya. Oke? Jadi tidak semua atau tidak setiap hari itu baik, tapi ada yang baik setiap harinya. Mulai berinteraksi, jangan lagi katakan don't touch me Lord, atau don't touch me mom, don't touch me dad. No, tapi kamu mulai keluar. Karena apa? Firman Tuhan sudah ada di mulutmu untuk kamu bagikan ke sekitarmu. Semangat dan tetap lakukan yang terbaik ya. Jadi pandemi nggak menghalangi kita untuk menjadi berkat, malah lebih bergelora. Mencintai Tuhan, bergelora untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Oke, teens? Oke, teens, karena kita udah sama-sama dengarkan firman Tuhan, kita mengucap syukur, dan mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah memerdekakan setiap kami. Kami berdoa bersatu hati buat orang tua kami, papa mama yang kami cintai, adik kakak, oma opa, semua keluarga besar kami
mengucap syukur kami memiliki setiap mereka. Juga bahkan guru kami, teman-teman kami di sekolah, kami mengucap syukur atas keberadaan mereka. Guru-guru kami yang sudah setia mengajar kami, sabar mengajar kami, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang terus memberkati setiap guru-guru kami. Dan kami mau Tuhan untuk serius lagi dalam sekolah kami. Bahkan kami juga mau serius untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi anak yang mau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi berkata, "Don't touch me Lord," atau "Don't touch me mom and dad." Tapi kami mau benar-benar keluar untuk menjadi berkat buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan teens Engkau yang siap diperlengkapi dan dituntun oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan, amin. Amin. Give you all the praise.
Saya undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri, boleh. Kamu yang mungkin sambil duduk, sekarang boleh semuanya bangkit berdiri. Ya, kita akan mengakhiri sama-sama ibadah yang luar biasa hari ini. Mari semua angkat tanganmu. Mari bersuka cita bahwa Tuhan itu baik dan terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Mari kau angkat tanganmu, kau angkat hatimu, arahkan hatimu. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah memerdekakan setiap kami. Biarlah saat ini aku berdoa berkat dari Bapa Yahweh dalam persekutuan anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kami semua. Dan penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus terus ada melingkupi setiap kami. Kami terus bersuka cita dan kami terus antusias menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan teens, engkau yang siap untuk diperlengkapi dan siap menjadi pelaku firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, amin.